istri tercinta Terus Khadijah bagaimana radhiyallahu hubungan anha dengan anak dan saya yang mengatakan sekolah zamiluni pesantren? Ini mau nanya. qala qad khasyitu ala nafsi, Terima kasih Bapak. aku Assalamualaikum mengkhawatirkan warahmatullahi diriku akan celaka. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada, a'azani Allah wa yakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk kita sekalian. Alhamdulillah, senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program kesayangan kita Live Interaktif, pembahasan tentang meneladani akhlak Rasulullah SAW, tentunya bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Sufyan Baswedan MA Hafizahullah Ta'ala, yang dimana beliau adalah selaku ketua sekaligus anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri teladan kita, baginda Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia, yang mengikuti jejak beliau dan juga jejak sahabatnya hingga akhir zaman nanti. Nah, mengikuti selama azan ya Allah wa yakum, kami informasikan juga untuk live interaktif ini, kami di relay atau disiarkan juga oleh beberapa stasiun radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Suara Madinah Caruban, Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina AM Bekasi, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga tayangan ini bermanfaat. Dan alhamdulillah telah terhubung bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Sufyan Baswedan MA Hafizahullah Ta'ala, langsung dari studio Fatwa TV di kota Solo, Jawa Tengah. Dan semoga koneksi internet kita lancar sampai akhir acara nanti. Dan sebelumnya kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Zina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustaz. Sehat Mas Rahmat. Alhamdulillah sehat Ustaz. Ustaz, bagaimana Ustaz kabar di sana Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Senang sekali kami dapat berjumpa kembali dengan Ustaz di kesempatan kali ini Ustaz. Barakallahu fikum. Allah barik fikum. Nah, mengikuti selama azan ya Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor 021 2123 2333, dan dimohon nanti dikecilkan dahulu suara televisinya. Nah, Ustadz, mohon izin kita langsung bacakan pertanyaan pertama Ustadz di kesempatan kali ini. Nah, pertanyaan pertama ini dari Siti Musa Dikoh di Banten, Kota Tangerang. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, di kampung Ana ada perjudian. Apa yang sebaiknya Ana lakukan? Apakah melapor ke polisi yang berwajib? Sedangkan di kampung kami tidak ada yang berani melarang atau menasihati mereka Ustadz. Mohon penjelasan dan nasihatnya Ustadz. Barakallahu fikum. ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ya, barakallahu fiik. Terkait dengan bagaimana sikap orang yang melihat tindakan kemungkaran, baik itu perjudian ataupun yang lain, maka sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi wa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa melihat kemungkaran, suatu kemungkaran, dia melihat, ya, maka hendaklah dia cegah dengan tangannya atau dengan otoritasnya, dengan kekuasaan yang ada padanya. Jika dia tidak punya kekuasaan, maka dengan lisannya. Jika dia juga tidak mampu mengingkari dengan lisannya karena misalnya dia takut dengan reaksi orang-orang yang berbuat kemungkaran, mengkhawatirkan keselamatan dirinya, maka minimal dia mengingkari dengan hatinya, dengan membenci perbuatan yang mungkar itu dan berusaha untuk jauh, tidak dekat-dekat dengan tempat terjadinya kemungkaran. Dia
boleh melapor kepada pihak yang berwajib karena itu memang otoritasnya kepolisian. Ya, tindakan-tindakan pelanggaran hukum seperti ini adalah wewenangnya polisi. Jadi laporkan saja ke polisi. Kalau ingin supaya ada tindakan terhadap praktek perjudian tersebut, ya laporkan ke polisi. Nah, Jazakallahu atas jawabannya. Dan ini ada pertanyaan kedua dari beliau Ustadz. Pertanyaan tentang ibadah. Kalau kita sholat witir 3 rakaat, apakah sama dengan sholat maghrib ataukah ada perbedaannya Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Barakallahu fikum. ya tentunya ada perbedaannya ya. Sholat witir itu dilakukan setelah sholat isya. Ya, setelah sholat isya dan sebelum masuk waktu subuh. Jadi waktunya sudah berbeda dengan sholat maghrib. Kemudian dari segi tata cara. Kalau sholat maghrib, walaupun 3 rakaat, tapi dia dengan 1 kali salam dan dengan 2 kali tahiyat. Tahiyat awal atau tasyahud awal di rakaat kedua, kemudian bangkit lagi menyempurnakan 1 rakaat, baru tasyahud akhir, kemudian salam. Sedangkan witir yang 3 rakaat itu dengan sekali salam atau dengan 2 kali salam. Jadi kalau mau sekali salam, maka tahiyatnya cuma 1 kali di rakaat terakhir. Kalau 2 kali salam berarti 2 rakaat salam, kemudian nambah 1 rakaat lagi salam. Jadi ada perbedaan dari segi tata cara maupun dari segi waktunya, serta niatnya juga. Sholat maghrib adalah termasuk sholat 5 waktu ya, yang hukumnya wajib, sedangkan sholat witir itu di luar itu, hukumnya sunnah. Nah Ustaz, jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Siti Musadikoh, semoga bermanfaat. Nah, kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Ihsan Zahri di Sumatera Selatan, Kabupaten Lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, perihal sholat jenazah. Setelah jenazah dimandikan, keluarga si mayit menggelar sholat jenazah sebelum para pentakziah mensolatkan. Dan sesaat jenazah diberangkatkan ke makam, jenazah biasanya disolatkan kembali oleh para pentakziah. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, bolehkah keluarga yang sudah mensolatkan tadi itu ikut sholat kembali untuk sholat yang kedua Ustaz? Mohon penjelasannya, barakallahu fikum. jadi sholat jenazahnya 2 kali ya. Ya Ustaz. Insya Allah tidak mengapa, karena sholat jenazah itu intinya adalah mendoakan. Ya, sebetulnya ada sebuah riwayat, cuman saya tidak yakin sejauh mana kesahihan riwayat tersebut ya. Artinya sholat jenazah itu sendiri kan tujuan utamanya adalah mendoakan mayit. Beda dengan sholat yang pakai sujud dan ruku. Makanya tidak ada sujud, tidak ada ruku. Ya. Karena memang as-salatu 'alal janazah. Mendoakan artinya adalah as-salatu 'alal janazah, artinya mendoakan jenazah. Jadi tidak mengapa insyaallah dilakukan 2 kali, karena dia bukan sholat yang merupakan ibadah dengan gerakan-gerakan tertentu seperti yang kita kenal ya. Tapi dia as-salah 'alal janazah alias ad-doa. Ya, mendoakan kebaikan untuk jenazah tersebut. Masya Allah. Nah Ustaz, jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Ihsan Zahri di Kabupaten Lahat, semoga bisa difahami. Dan ikuti sama azan ya Allah wa yakum, kembali mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, Anda bisa menghubungi telepon kami di nomor 021 2123 2333. Silakan. Nah, Ustadz, kita bacakan pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Jakarta Pusat. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Ustadz, apa yang harus dilakukan ketika terjadi perbedaan waktu 10 Zulhijjah di negara kita yang jatuh misal tanggal 10 Juli dengan di Saudi Arabia yang jatuh tanggal 9 Juli, di mana wukuf tetap dilakukan pada tanggal 8 Juli Ustadz. Kapan kita puasa Arafah dan sholat Id ya Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz. Barakallahu fikum. Ya, oleh verifik. Sebetulnya masalah ini sudah kami jawab dalam fatwa yang pertama kali kami publikasikan, kami rilis adalah fatwa tentang puasa hari Arafah ya, dan tentang penentuan Idul Fitri
apabila terjadi perbedaan antara ru'yat hilal di satu daerah dengan di daerah lain atau di satu negara dengan di negara lain. Memang ada dua sudut pandang dalam hal ini, sudut pandang yang cukup satu ru'yah berlaku untuk semua atau masing-masing dengan ru'yahnya sendiri-sendiri. Masing-masing daerah ya dengan ru'yahnya sendiri-sendiri. Kalau dalam konteks kekinian ya masing-masing negara dengan ru'yahnya sendiri-sendiri. Nah, setelah kami berusaha untuk menelaah berbagai macam dalil yang ada, maka yang paling kuat menurut hasil telaah kami adalah bahwa masing-masing negara memiliki ru'yah yang independen. Dan ini juga berdasarkan praktek dari zaman sahabat radhiyallahu anhum. Ya, ada sebuah riwayat di sini dalam riwayat Sahih Muslim ya. Ada seorang tabi'in yang bernama Quraib. Ya, Quraib ini adalah maulanya Ibnu Abbas. Maula itu artinya bekas budaknya Ibnu Abbas. Quraib itu dikirim oleh salah seorang sahabi ya ke negeri Syam. Dia dari Madinah dikirim ke negeri Syam. Sesampainya di Syam, dia mendapati hilal Ramadan pada malam Jumat. Ya. Pada malam Jumat terlihat oleh Quraib beserta warga Syam hilal Ramadan. Maka dia pun berpuasa. Di penghujung bulan Ramadan dia kembali ke Madinah. Tapi ternyata orang-orang Madinah masih berpuasa. Karena menurut orang Madinah hilalnya itu kelihatannya malam Sabtu bukan malam Jumat. Ada selisih 1 hari antara negeri Syam. Ya, negeri Syam itu sekarang sekitaran Suriah, Yordan, Palestina ya, itu negeri Syam. Di negeri Syam hilal muncul lebih dulu daripada di kota Madinah. Sehingga orang-orang Madinah puasanya nambah atau mundur sehari. Nah, ketika dia berjumpa dengan Ibnu Abbas, Quraib bertanya kepada Ibnu Abbas, kenapa orang-orang Madinah tidak ngikutin aja orang-orang Syam, tidak ngikutin Muawiyah sebagai gubernur Syam yang sudah mengatakan mulai puasanya hari Jumat dan kemudian Idul Fitrinya lebih dahulu daripada orang Madinah. Kata Ibnu Abbas, beliau mengatakan, la hakadha amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan begitu, tapi ya apa yang kami lakukan ini sudah berdasarkan perintah Rasulullah. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian ketika kalian mulai melihat hilal. Dan berhentilah berpuasa ketika kalian melihat hilal bulan berikutnya, bulan Syawal. Karena memang penentuannya kan sama kan. Apakah ini di awal Ramadan ataukah ini di awal Dzulhijjah? Dua-duanya ditentukan dengan cara yang sama, itu dengan cara ru'yatul hilal. Sehingga dari hadis ini bisa disimpulkan bahwa masing-masing daerah itu memiliki patokan ru'yah masing-masing. Sebagaimana Ibnu Abbas tidak mengikuti ru'yah di negeri Syam, maka ketika Indonesia berbeda dengan Saudi Arabia misalnya, karena memang di Indonesia tidak terlihat hilal, ya sudah Indonesia memulai puasanya sesuai dengan kapan terlihatnya hilal di Indonesia. Mungkin ada yang bertanya, sekarang bagaimana dengan proses wukuf di Arafah yang berbeda? Ketika mereka sedang wukuf di Arafah, berarti kita baru tanggal 8 kalau kita ngikutin ru'yahnya Indonesia. Sedangkan kalau kita ngikutin ru'yahnya Saudi, kita akan bareng-bareng. Mereka wukuf di Arafah, kita puasa di Indonesia, puasa Arafah. Jawabannya adalah Shaum Arafah, puasa Arafah itu adalah puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi nama hari tanggal 9 Dzulhijjah adalah hari Arafah. Ya, itu namanya hari Arafah. Ya, terlepas apakah bersesuaian ataukah tidak bersesuaian dengan wukuf di Arafah.
Karena perintah untuk puasa ini ditujukan kepada seluruh kaum muslimin yang ada di belahan dunia manapun yang mengerti, yang sampai kepadanya hadis tentang anjuran puasa di hari Arafah, maka hadis ini juga ditujukan kepada mereka. Nah, kalau sekarang penentuan hari Arafah itu harus sama persis dengan bagaimana hilal di Mekah. Sedangkan sebelum kita mendapati sarana telekomunikasi yang canggih, yang paling-paling ini usianya belum ada 2 abad ya. Manusia menemukan sarana telekomunikasi yang bisa menyampaikan berita dengan sedemikian cepat ini. Sebelum itu, bagaimana cara orang yang ada di Indonesia misalnya untuk bisa mengamalkan hadis ini, atau yang ada di India, atau yang ada di Eropa, atau yang ada di Afrika jauh sana. Kalau mereka harus menyamakan, itu akan sangat sulit dilakukan. Sehingga yang tersisa adalah mereka berpatokan pada ru'yah masing-masing. Terlepas apakah itu bersesuaian dengan saat wukuf di Arafah ataukah tidak bersesuaian dengan saat wukuf di Arafah. Karena puasa Arafah itu adalah nama untuk hari Arafah adalah hari tanggal 9 Dzulhijjah. Sebagaimana hari berikutnya punya nama, yaitu Yaumun Nahar, dibilang juga Yaumul Idul Adha, hari Idul Adha, dibilang juga Yaumul Hajjil Akbar. Ya, itu ada 3 nama untuk satu peristiwa, yaitu tanggal 10. Sedangkan sebelumnya namanya hari Arafah. Jadi tidak perlu harus dipersyaratkan harus sesuai dengan proses pelaksanaan wukuf di Arafah itu sendiri. Ya. Memang lebih baik apabila hasil ru'yahnya itu sama, tapi ketika ada perbedaan maka masing-masing negara mengacu kepada hasil ru'yahnya, dan ini juga sudah difatwakan oleh Ibn Taimiyah dan juga ulama-ulama lainnya. Wallahu a'lam. Selengkapnya bisa dicek di fatwanya Dewan Fatwa insyaallah. Nah, Ustaz, jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa bermanfaat. Dan kita angkat pertanyaan via telepon pertama di kesempatan kali ini. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ian. Silakan Bapak Ian. Gini Ustadz, saya kadang-kala kan ketinggalan witir kesiangan gitu. Apakah bisa dikodo dan di mana waktu mengodo dan berapa rakaat dia, Ustadz? Nah itu aja. Ya, baik. Barakallahu fiik. Kalau ingin mengkodok witir, maka dikodok di waktu duha. Tapi pelaksanaannya digenapkan. Misalnya biasanya Bapak witirnya 1 rakaat, maka mengkodoknya dengan sholat sebanyak 2 rakaat. Kalau biasanya witirnya 3 rakaat, maka dikodok dengan sholat 4 rakaat. Begitu, di waktu duha. Ya, setelah matahari mulai agak tinggi, ya sekitar 1/4 jam setelah terbit ya, itu biasanya masuk waktu duha. Itu sudah bisa untuk mengkodok sholat witir yang kita kesiangan. Nah, Ustaz, terima kasih jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Bapak Ian di Ujung Tanjung, semoga bermanfaat. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Dari hamba Allah di Jakarta Timur. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah boleh menjadikan hal yang diharamkan dalam syariat itu sebagai obat-obatan Ustaz? Misalkan ganja untuk medis ya Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Ganja untuk apa tadi? Untuk obat-obatan Ustaz. Iya. Jadi pengharaman sesuatu itu ada yang memang zatnya diharamkan, ya zatnya itu sendiri zat yang haram. Contohnya barang-barang yang najis ya, benda-benda najis atau benda-benda yang masuk kategori bangkai. Ya, najis itu seperti darah, ya bangkai juga najis statusnya. Atau yang tidak melewati proses penyembelihan syar'i sehingga dia dihukumi seperti bangkai. Disembelih oleh bukan ahlinya, bukan seorang muslim, tidak melewati proses penyembelihan syar'i, maka dia menjadi sesuatu yang
tidak boleh digunakan untuk berobat. Adapun ganja, maka ini kembali pada kadar penggunaannya. Ini kan jenisnya itu masuk kepada psikotropika ya, sesuatu yang bisa menimbulkan efek fly, ya, menimbulkan efek mufattir. Nah, barang-barang yang sifatnya mufattir itu menjadi haram manakala efek itu muncul. Ya, efek itu muncul, maka dia akan menjadi sesuatu yang haram. Dan ini kadang berbeda antara satu orang dengan orang lain. Ada orang yang sedikit dia sudah mendapatkan efek tersebut, maka bagi dia ini haram, tidak boleh. Tapi di kalangan yang lain itu malah sudah menjadi bumbu makanan sehari-hari, ya, campuran minuman, dan mereka tidak merasakan efek itu. Karena ilahnya di sini adalah munculnya efek, sehingga ketika dia tidak menimbulkan efek tersebut, tidak ada alasan untuk diharamkan. Ya. Oleh karena itu penggunaan ganja untuk obat ini ya melihat kepada kadarnya, kemudian apakah itu menimbulkan efek tersebut ataukah tidak. Tapi kalau statusnya adalah khamr, khamr itu memabukkan, sesuatu yang menimbulkan efek mabuk, hilang akal, tidak waras. Ini banyak sedikit haram, ya. Walaupun dia minum sedikit tidak mabuk, tapi kalau dia minum banyak mabuk, karena dia adalah sesuatu yang memabukkan ya, bukan sekedar membuat fly. Karena ini dua hal yang berbeda, ya. Muskir itu memabukkan, kalau mufattir itu membuat fly, membuat orang merasa rileks, ya, obat penenang semisal. Tapi dia tidak mabuk, tidak kehilangan akalnya. Tetap dia ini sadar, ya. Dia faham apa yang dia lakukan. Nah, ini dua hal yang berbeda. Pembahasan yang mirip adalah ketika kami membahas tentang biji pala. Ya, biji pala itu ada sebagian ulama yang mengklasifikasikannya kepada zat yang memabukkan, namun ada yang menganggapnya zat yang membuat fly atau obat penenang. Dan yang lebih kuat adalah bahwasanya biji pala ini bukan masuk kepada zat yang memabukkan, sehingga dia masih boleh dipergunakan manakala dalam jumlah yang kecil, yang sedikit, dan dicampur dengan zat-zat lain hanya sekedar sebagai bumbu masakan, ya. Tapi kalau dikonsumsi dalam jumlah besar yang biasanya orang akan menjadi fly, maka dia tetap hukumnya haram. Nah, ganja pun mirip. Ya, ganja mirip dengan yang namanya biji pala ini. Jadi kalau sedikit sekedar untuk campuran mungkin bumbu atau apa, ya itu tidak mengapa insyaallah. Insyaallah. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian pertanyaan, semoga bisa difahami. Nah, Ustaz, kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Wiwik Widowati di kota Yogyakarta. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Bolehkah kita angkat pertanyaan via telepon kedua di kesempatan kali ini? Silakan, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Rahma di Jakarta. Silakan, Ibu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Ustaz karunia Fatwa TV, Ustaz keluarga di dalam lindungan Allah Ustaz, ya. Amin. Ustaz, ini aku menanyakan, kita ini kan bulan Dzulhijjah Ustaz, ya. Kita kan ditekan puasa Arafah ya Ustaz, di mana jamaah haji sedang wukuf di Arafah ya Ustaz. Jadi kita yang tidak berhaji, kita melaksanakan puasa sunnah ya Ustaz. Yang saya tanyakan itu Ustaz, apa bedanya tanggal 9 Dzulhijjah apa sama dengan puasa Arafah Ustaz? Karena kan sekarang ini berbeda ya Ustaz. Saya jadi bingung. Yang saya tahu karena Al-Hajj Arafah gitu Ustaz. Ilmu masih sampai di situ ya. Al-Hajj Arafah dan Al-Hajj maklumat ya, ditetapkan harinya Ustaz ya. Itu yang ditanyakan Ustaz. Syukron. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Jadi ya, barakallahu fiik Ibu Rahmas.
Itu sebetulnya sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, jadi memang ada dua pendapat di sini. Yang kami anggap lebih kuat adalah yang mendasarkan penentuan puasanya pada ru'yah hilal masing-masing. Jadi puasa Arafah itu adalah nama untuk puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Terlepas apakah wukufnya pas tanggal itu ataukah tidak. Ya, saya tambahkan di sini dalil yang menguatkan pendapat yang kami rajihkan adalah bahwa yang namanya haji wada, haji itu hanya dilakukan oleh Rasulullah satu kali seumur-umur hidupnya Rasulullah. Haji itu cuma sekali, yaitu pada tahun 10 Dzulhijjah. Ya. Sedangkan puasa Arafah sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Dan tentunya ketika belum ada haji yang syar'i, ya nggak ada wukuf di Arafah, karena orang-orang musyrik itu tidak melakukan wukuf di Arafah. Mereka wukufnya di Musdalifah, di dalam area tanah suci, tidak mau keluar dari wilayah tanah haram atau tanah suci. Jadi nggak ada wukuf di Arafah sebelum tanggal 10 Dzulhijjah, sebelum tahun terakhir Nabi di Madinah, ya tahun wafatnya Rasulullah. Sebelum itu nggak ada yang namanya wukuf di Arafah, ya. Jadi ini semakin menguatkan bahwa hari Arafah adalah hari yang bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Terlepas apakah terjadi wukuf pas hari itu ataukah geser sesuai dengan ru'yah hilal masing-masing, ya. Nah, baik Ustaz, jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya Ibu Rahma di Jakarta, semoga bisa difahami. Nah, bisa kita bacakan pertanyaan berikutnya dari website dari Wiwik Widowati di Kota Yogyakarta. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bolehkah seorang dokter muslim tinggal di kota atau bukan daerah terpencil, bekerja di rumah sakit milik yayasan non-muslim Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz, barakallahu fikum. Bekerja dalam profesi yang halal sebagai dokter tidak ada masalah, asalkan dia tidak diharuskan untuk melakukan hal-hal yang diharamkan. Ya, mau dia bekerja sama orang Nasrani, sama orang non-muslim, ya, atau kepada seorang muslim sekalipun, yang penting apakah profesinya ini mengandung perbuatan yang diharamkan ataukah tidak. Kalau dia mengandung perbuatan yang diharamkan, dia juga nggak boleh bekerja kepada seorang muslim. Misalnya dia kerja tapi dia disuruh menggugurkan kandungan. Ya, dokter tapi kerjaannya menerima pasien-pasien yang ingin aborsi. Ini nggak diperbolehkan. Baik rumah sakitnya rumah sakit milik muslim ataupun milik non-muslim. Jadi melihat kepada status apa yang dia kerjakan itu sendiri. Nah Ustaz, terima kasih jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Ibu Wiwik, semoga bisa difahami. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz dari Isya Ramadan di Jakarta Pusat. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Di zaman sekarang ada salah satu buku yang bestseller. Buku ini buku filsafat Yunani Romawi kuno. Bukunya mengajarkan bagaimana cara meregulasi emosi, mengendalikan emosi, dan bagaimana cara agar memiliki mental yang tangguh. Lalu bagaimana hukumnya jika saya membaca buku ini Ustadz? Karena di dalam buku ini mengandung filsafat. Bolehkah saya membacanya walaupun tidak ada niat untuk mengajarkan kesesatan tersebut misalkan Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz, barakallahu fikum. Ya, barakallahu fik. Kalau nasihat saya nggak usah baca. Ya, masih banyak kok buku-buku lain yang lebih aman yang ditulis oleh ulama-ulama kita kaum muslimin tentang bagaimana mengendalikan sikap, ya. Itu jauh lebih bermanfaat dan jauh lebih aman. Semua kebaikan yang ada pada ilmu filsafat, seandainya memang ada kebaikannya, maka itu ada dalam Islam, ya. Ada dalam Islam dalam bentuk yang murni, yang bebas dari kesesatan. Jadi buat apa? Ya, ibaratnya orang ingin mencari mohon maaf ya,
ingin mencari sesuatu dalam tumpukan sampah. Padahal dia bisa beli tanpa harus korek-korek sampah. Dia bisa mendapatkan barang yang sama. Kenapa pula harus mencari dalam tumpukan sampah? Dia harus mendapatkan bau yang tidak sedap, mungkin dia akan terkontaminasi. Dia bisa cari di tempat-tempat yang steril, yang higienis. Ada apa dia harus bongkar-bongkar di tumpukan sampah? Itu sekedar pendekatan ya. Artinya semua kebaikan yang ingin didapatkan dari buku itu ada dalam Islam. Ya, ditulis oleh ulama-ulama kaum muslimin yang lebih aman insyaallah. Nah, Insyaallah. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Nah, Ustaz, kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Inayah di Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Saya termasuk ibu yang tidak gampang berobat dengan obat kimia. Terlebih jika Al-Quran adalah syifa atau penyembuh, saya ingin menjaga kesehatan anak saya dan meningkatkan imunitas tubuhnya dengan ruqyah, dalam kurung minum air yang diruqyah. Apakah dengan rajin minum air yang saya ruqyah sendiri, saya tidak perlu lagi memberikan multivitamin kepada anak-anak saya ya Ustaz? Anak-anak saya ini belakangan gampang sakit, bahkan sampai kejang dan dirawat di rumah sakit Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum. ya Allah barik fiik. Masalah perlu ataukah tidak perlu, semuanya adalah sebab ya. Multivitamin itu sebab untuk memulihkan kesehatan, kebugaran. Ruqyah juga sebab. Jadi tidak ada kontradiksi antara sebab memberikan multivitamin, memberikan makanan yang bergizi dengan ruqyah syar'iyah. Ya. Kalaupun perlu ada terapi-terapi lain secara ilmu pengobatan itu memang biasanya memberikan efek yang positif, maka tidak mengapa dilakukan. Ya. Saya nggak bisa katakan masih perlu ataukah tidak. Dilihat saja bagaimana hasilnya. Kalau masih dirasa perlu ya ditambahkan, tidak mengapa. Nah, Baik Ustaz. Terima kasih barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Taib, kita masih ada waktu, kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Lilis Ul Adha di Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana solusinya ketika selalu saja keluar angin dalam kurung kentut yang tidak berbau dan tidak bersuara ketika hendak sholat, bahkan ketika sedang melaksanakan sholat Ustadz? Apakah ini termasuk gangguan dari setan dan apakah setiap kali mendapatkan diri dalam keadaan seperti itu, sholat harus dibatalkan dan bersuci kembali Ustadz? Mohon nasihatan dan penjelasan Ustadz. Barakallahu fikum. Allah barik fiik. Kalau memang ini keluar terus ya, kentutnya nggak bisa ditahan, itu namanya penyakit, dikenal dengan istilah salasul rih. Sebagaimana ada orang punya penyakit kencing terus, ya salasul baul. Dia nggak bisa menahan, ya keluar aja. Kentutnya juga gitu keluar. Orang yang seperti ini maka cukup dia berwudu setelah masuk waktu sholat. Kemudian setelah dia berwudu, dia lakukan rangkaian sholatnya. Seperti misalnya kalau ada sholat sunnah rawatibnya, qabliyahnya, silahkan dia qabliyah dulu. Habis itu dia sholat fardunya, habis itu dia sholat ba'diyah. Walaupun di tengah-tengahnya batal, lanjut saja. Nah, masuk waktu sholat berikutnya, dia wudhu lagi. Jadi, seperti itu solusinya. Nah, karena kalaupun dia batalkan di tengah-tengah, dia wudhu batal lagi, nggak akan selesai-selesai. Karena emang dia tidak bisa mengendalikan keluarnya hadas yang berupa angin tadi. Nah, Masya Allah. Kecuali yang keluar itu adalah hadas yang lain yang bisa dia kendalikan. Misalnya dia problemnya tidak bisa nahan kentut, tapi dia bisa nahan kencing. Ketika dia sholat, dia kentut lanjut. Tapi kalau dia keluar kencing, dia harus batalkan. Demikian pula ketika misalnya dia sholat qobliyah dulu nih, kentut di tengah-tengah lanjut nggak apa-apa.
Begitu selesai qobliyah, sebelum dia sholat duhur, dia kebelet kencing, maka wudhunya batal. Dia harus wudhu lagi. Karena yang keluar adalah sesuatu yang bisa dia tahan, bukan sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan. Demikian juga kalau penyakitnya kencing terus, maka selagi yang keluar adalah hadas yang tidak bisa dia kendalikan, wudhunya tidak dianggap batal. Cukup dengan wudhu pertama sejak masuknya waktu sholat itu, sampai rangkaian sholatnya selesai. Tapi kalau yang keluar adalah kentut, orang penyakitnya dikencing, tapi yang keluar kentut dan dia bisa nahan kentut, maka wudhunya dianggap batal. Kalau di tengah-tengah sholat, ya sholatnya dianggap batal gara-gara kentut, karena penyakit dia bukan di kentut, penyakitnya di kencing. Bisa difahami ya, insyaallah. Baik, masyaallah. Nah, Ustaz, jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian pertanyaan, semoga bisa difahami. Dan masih pada waktu, kita bacakan pertanyaan berikutnya. Ini di sini disebutkan namanya mau bertobat, Ustaz. Hamba Allah dari Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah dosa dendam itu besar, Ustaz? Ana dan ibu Ana membenci saudara ibu Ana karena kejahatannya, selalu memfitnah, menggosip, gibah dan lain-lain. Serta di sini ibu Ana disebutkan juga ingin memutus silaturahim. Apakah ibu dan saudara Ana ini berdosa? Lalu bagaimana kami cara mendamaikan kedua pihak tersebut, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Barakallahu fikum. Ya. Agak sulit ya, karena memang mungkin berkaitan dengan hati yang sudah terluka, merasa dizalimi sedemikian rupa, sehingga untuk akrab kembali itu agak berat ya. Tapi paling tidak ketika orang yang berbuat salah itu sudah berusaha untuk merehabilitasi, memperbaiki kesalahan-kesalahannya, minta maaf atau yang semisalnya ya, bertaubat, maka alangkah baiknya ketika masa lalu itu ditutup saja dan dibuka lembaran baru. Namun selagi yang bersangkutan itu masih misalnya tetap dengan seperti itu perilakunya, kemudian pihak yang dizolimi ini cenderung tidak membuka komunikasi karena khawatir dengan fitnah yang akan muncul atau cacian atau hujatan. Saya tidak tahu seperti apa kasusnya, cuman itu asumsi saya ya. Boleh jadi orang ini dijauhi karena lisannya yang pedas kalau berbicara. Ya, jadi daripada nanti saya sakit hati lagi, saya tidak usah komunikasi saja. Insya Allah kalau alasannya seperti itu, dia tidak tergolong memutus silaturahim. Karena silaturahmi ini bisa dilakukan dengan cara-cara lain. Bisa dengan mengucap salam, bisa dengan berbuat baik kepadanya. Ya. Nabi SAW pernah ditanya dalam sebuah hadis yang sahih, ya Rasulullah, intinya adalah aku ini punya saudara. Uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya wa ahlumu anhum wa yatajahaluna alayya asiluhum wa yaqta'unani. Aku ini punya kerabat-kerabat, aku berusaha untuk menyambung hubungan kekerabatan, mereka malah mutus. Aku berusaha untuk berbuat baik, mereka malah jahat kepadaku. Aku bersabar-sabarkan diri, mereka malah masa bodoh. Saya harus bagaimana ya Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Faka'annama tusiffahumul mal. Seakan-akan engkau menaburkan abu panas kepada mereka. Wala yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim madumta ala dhalik. Dan engkau akan senantiasa didukung oleh Allah, di backup oleh Allah selagi engkau tetap mempertahankan sikapmu tadi. Ya, ini sikap membalas kejahatan dengan kebaikan, itu yang paling baik. Namun ketika tidak mampu seperti itu, ya mungkin minimalnya seseorang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, namun dia berusaha menghindar ya, sampai orang yang bersangkutan ini memperbaiki sikapnya. Nah, Masya Allah, nah Ustaz.
Jazakallah atas jawaban dan nasihatnya. Demikian pertanyaan, semoga bisa difahami dan semoga urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz, masih ada waktu, kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Ilham di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana sikap seorang muslim dalam bersosialisasi di lingkungan yang heterogen, tidak semuanya muslim, misalnya dengan orang kafir, fasik, atau ahli bid'ah? Bolehkah kita bergotong royong bersama mereka, misal untuk bersih-bersih atau pembangunan fasilitas umum, membantu orang bersama mereka? Dan bagaimana jika bekerja sama dengan mereka dalam muamalah agar bisnis yang dijalankan bersama-sama bisa berkembang, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, Allah barik fik. Terkait dengan gotong royong, kegiatan kerja bakti bersih-bersih, nggak ada masalah sama sekali. Ya, itu termasuk amal soleh karena untuk kemaslahatan bersama. Adapun kerjasama bisnis, maka harus dikelola oleh yang muslim. Kenapa? Karena yang muslim ini adalah yang akan terikat dengan aturan Islam, mana yang halal, mana yang haram. Adapun yang non muslim dia tidak akan terikat, tidak akan merasa perlu untuk mengindahkan halal haram dalam Islam. Sehingga kalau bisnisnya dikelola oleh non muslim, maka rentan dengan masuknya transaksi-transaksi yang diharamkan, transaksi ribawi dan yang semisalnya. Ya, jadi harus dikelola oleh muslim yang faham aturan Islam. Ini penting. Nggak apa-apa orang kafir sebagai investor, pemodal, tapi pengelolanya harus muslim dan sesuai dengan aturan Islam dalam mengelola suatu bisnis. Nah, Tapi Ustaz, jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Nah, Ustaz, masih ada waktu, kita bacakan pertanyaan berikutnya. Baik. Dari hamba Allah di Jakarta Timur. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Batasan mengumumkan kematian jika memakai media sosial seperti dibuatkan poster, apakah sama hukumnya dengan mengumumkan dengan menggunakan toa masjid, Ustaz? Toa masjid. Mohon penjelasan Ustaz. Barakallahu fikum. ya memang ada beberapa riwayat ya. Di antaranya hadisnya Hudzaifah. Idza ana mittu fala tu'zinu bi ahadan. Inni akhsha an yakuna na'ya. Ya, Hudzaifah mengatakan ketika aku meninggal nanti kalian jangan umumkan ke orang lain. Aku khawatir itu termasuk na'i. Na'i itu adalah salah satu tradisi jahiliyah yang terlarang dalam Islam. Tapi ketika pemberitahuan itu ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, maka tidak mengapa. Misal yang meninggal ini adalah seorang orang tua ya, yang anaknya ada sebagian di luar kota, ada kerabat-kerabatnya, maka ditujukan kepada mereka yang berkepentingan dalam hal ini, maka itu tidak termasuk mengumumkan kematian yang terlarang. Adapun di media sosial, ini ada dua pendapat memang. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh apabila itu berakibat keluarnya biaya yang besar untuk sekedar mengumumkan kematian. Namun ada yang mengatakan jika tidak menghambur-hamburkan uang, tidak dengan cara menghambur-hamburkan uang, maka tidak mengapa bila mana niatnya adalah supaya banyak yang mendoakan. Ala kulli hal ini masalah memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama ya. Jadi kalau tujuannya adalah supaya banyak yang mendoakan, banyak yang menghadiri sholat jenazahnya, yang mengiringkan ke kuburnya, ya, dan menggunakan media yang sesuai, artinya ya tidak dengan diumumkan di toa, ya, tapi misalnya ya dengan sosial media misalnya, pihak-pihak yang mungkin pernah menjalin relasi ya, diminta agar bisa memaafkan ya, barangkali dia punya salah, maka itu insya Allah akan lebih sesuai dengan dalil-dalil yang ada ya, karena Nabi juga pernah ketika mendengar berita terbunuhnya Najasyi atau berita wafatnya Raja Najasyi, beliau
informasikan kepada orang-orang ada di situ agar mereka bisa menyolatkan secara ghaib. Nabi juga pernah mengumumkan tentang gugurnya ketiga orang sahabat beliau, Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib, dan Abdullah bin Rawahah dalam perang Mu'tah. Ya, ketika itu beliau sedang bermajlis dengan beberapa orang sahabatnya, maka beliau sampaikan kepada yang hadir di situ bahwa fulan telah terbunuh, kemudian panji-panjinya diambil alih oleh Ja'far, kemudian Ja'far terbunuh, kemudian diambil alih oleh Abdullah bin Rawahah, kemudian dia pun juga ikut gugur. Nah, ini adalah pemberitahuan tentang gugurnya sahabat-sahabat beliau, namun tidak dalam rangka disebarluaskan dalam di luar skup mereka yang berkepentingan. Ya, wallahu a'lam. Jazakallah atas jawaban dan penjelasannya. Demikian matanya, semoga bisa difahami. Dan masih ada waktu, kita bacakan mungkin 2 pertanyaan lagi, Ustaz. Taib. Dari Nia di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Apakah ketika anak tantrum kemudian ada yang menyarankan air minum atau makanannya dibacakan surat Al-Fatihah untuk ikhtiar supaya mengurangi tantrumnya, katanya. Apakah dibenarkan dalam syariat, ya Ustaz? Mohon penjelasannya, barakallahu fikum. Apa tadi? Tantrum, Ustaz. Jika anak tantrum. Apa itu? Semacam kayak nangis parah, marah-marah, ngambek gitu, Ustaz lah. Ala kulli hal, ruqyah syariah itu bisa digunakan untuk mengobati penyakit-penyakit fisik maupun penyakit-penyakit psikis, ya. Semua yang sifatnya gangguan, insya Allah Al-Quran yang dibacakan dengan niat yang tepat, ya, itu insya Allah akan memberikan pengaruh yang positif. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu ayat-ayat yang dia bisa menjadi penyembuh atau kesembuhan bagi orang-orang yang beriman dan rahmat. Ya. Oleh karena itu harus dibacakan dengan dasar iman, yakin bahwa Allah akan memberikan manfaat cepat maupun lambat melalui ayat-ayat ini. Jadi kalau membacanya tidak dengan keyakinan, ya efeknya juga akan lemah. Ya, karena keyakinan itu penting. Ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidudz zalimina illa khasar. Sedangkan orang-orang yang zalim itu hanya akan semakin merugi saja. Nah, Ustaz, barakallahu fikum atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan yang kedua, masih dari penanya yang sama. Di sini, apakah mimpi yang baik itu boleh diceritakan, ya Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Nggak ada masalah, ceritakan mimpi yang baik, toh itu juga sebatas mimpi, ya. Tidak perlu kita terlalu memikirkan tentang apa takbir daripada mimpi itu. Ya, insya Allah kalau memang orang ini baik, dia mimpi buruk pun tidak perlu khawatir. Tapi kalau orang ini buruk, dia mimpi baik, jangan terpedaya. Yang penting itu amalan zahirnya, bukan mimpinya. Ya, orang kerjaannya maksiat, tapi dia mimpi masuk ke kebun yang indah. Jangan terpedaya, itu dari syaitan itu. Ya. Jangan kemudian, saya sudah mimpi masuk jannah kok. Saya mimpi mendapatkan kenikmatan. Berarti apa yang saya lakukan selama ini tidak dimurkai oleh Allah. Jangan. Ya, mimpi itu nggak pernah dianggap sebagai dalil dalam agama. Coba buka kitab usul fikih. Lintas madhab, ya, mau madhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, tidak ada yang menyebutkan mimpi sebagai dalil dalam beragama, sama sekali nggak ada. Itu hanya ada dalam keyakinannya orang-orang sufi, ya. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Ini pertanyaan terakhir, Ustaz, masih dengan penanya yang sama. Apakah ketika lupa tahiyat awal boleh sujud sahwi saja, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Iya, kalau memang lupa tahiyat awal, ya dilakukan apa istilahnya, ya, ditambal lah, ya, istilahnya ditambal dengan sujud sahwi. Apakah sebelum salam ataukah setelah salam? Kalau menurut mazhab Syafi'i, semua sujud sahwi sebelum salam.
ada juga yang merinci apakah sebelum atau setelah itu sesuai dengan kekurangannya ya. Kalau kekurangannya itu adalah karena meninggalkan apa yang seharusnya dilakukan, maka sebelum salam sujudnya. Tapi kalau kekeliruannya karena menambah gerakan atau bacaan yang seharusnya tidak dilakukan, misalnya sujudnya sampai 3 kali, ya. Atau misalnya ketambahan 1 rakaat, maka sujudnya itu adalah setelah salam. Atau ada gerakan misalnya harusnya dia itu bangkit, harusnya dia duduk, tapi dia malah bergerak mau berdiri, tapi sebelum dia berdiri dia kembali duduk lagi. Berarti kan ada gerakan yang tidak perlu yang dia lakukan di sini, maka sujud sahwinya dilakukan setelah salam. Tapi ala kulli hal, sebelum salam ataupun setelah salam dua-duanya sah. Nah, baik. Masya Allah. Nah, Ustadz, jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian pertanyaan, semoga bisa difahami. Dan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini, Ustadz. Terima kasih kepada Ustadz yang sudah meluangkan waktu di kesempatan kali ini, Ustadz, dan juga sudah berbagi faedah bersama kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustadz, kru dan juga keluarga di sana. Amin wa iyyakum. Barakallahu fiik. Fik barakallah. Nah, mengikuti sama azan ya Allah wa yakum, demikian live interaktif pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustadz bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kami kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan mohon maaf atas pertanyaan yang sudah masuk yang belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan insyaallah. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sebulan pesantren? Qala qad khasyitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Aku mengkhawatirkan diriku akan